Halo Genbitizen, selamat datang di Dialog Genbi. Menyajikan obrolan penuh dialogi rasa, tak sekedar kata, tapi pengalaman yang berharga. Nah, kita kembali lagi nih di podcast Genbi Tell You, yang mana kita udah memasuki ke season 4 episode 2 nih. Nah, di sini kita ditemani sama dua tamu kita yang spesial nih. Nah, kita akan menarik banyak informasi nih dari dua tamu ini, yaitu seputar tips and trick menjadi outstanding student ala Genbi Tell You. Nah, di sini ada narasumber dari Kak Arvin dan Kak Mahira. Boleh mungkin diperkenalkan Kak Arvin? Halo semuanya, nama aku Muhammad Arvin Zulfikar dari jurusan S1 Sistem Informasi Angkatan 2021, dan di Genbi sekarang aku menjabat sebagai Wakil Kepala Departemen Riset dan Pendidikan. Oke, kalau Kak Mahira gimana? Oke, halo teman-teman semuanya, halo Genbitizen, nama aku Mahira, aku dari Prodi MBTI Angkatan 2020. Kalau di Genbi, aku jadi staf riset dan pendidikan, satu departemen sama Arvin. Oke, kalau kita lihat nih dua tamunya dari Risdik, kira-kira ada nggak sih kayak slogan atau gayan yang merepresentasikan dari Risdik? Oh, ada dong. Apa tuh? Ayo, Boleh. kita coba ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Nah, gimana nih kabarnya Kak Arvin dan Kak Mahira hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik. Cuacanya Gimana? agak mendung. Tugas-tugas kuliahnya aman? Alhamdulillah aku baru dapat pengumuman TA aku lolos nih. Alhamdulillah, yeay. Congratulations ke Arvin ya. Alhamdulillah, semoga dilancarkan progres Amin. selanjutnya ya. Amin. Oke, mungkin kita back to the topic nih. Kita ngebahas tentang tips and trick menjadi outstanding student. Tapi mungkin sebelum menjadi outstanding student, otomatis ada panjang cerita nggak sih sebelum menjadi outstanding student? Mungkin kita boleh nih cerita sedikit tentang perjalanan perkuliahan dari dua tamu kita ini. Mungkin bisa dari Kak Arvin, boleh dijelaskan sedikit tentang perjalanannya menjadi mahasiswa, kemudian mungkin menjadi anggota Genbi Tell You gitu. Oh iya. Oke, perjalananku menuju mahasiswa itu sebenarnya agak random ya, agak aneh. Jadi waktu asalnya aku mau ke bidang psikologi gitu, terus tuh tiba-tiba SMA aku jadi atlet silat. Terus setelah jadi atlet silat, aku ternyata unfortunately cedera gitu. Asalnya aku mau fokus di bidang kepelatihan, di bidang olahraga. Jadi aku switch, kayaknya harus ke IT nih. Karena waktu itu COVID kan. Waktu itu COVID, akhirnya masuk perkuliahan. Ya jadi singkat cerita jadi anak SI. Nah, pas jadi anak SI nih, mulai semester 1, asalnya aku fokus akademik. Jadi fokus akademik kok jenuh juga ya lama-lama. Coba deh ikut lomba gitu. Ikut lomba, ya alhamdulillah ada rezeki. Tapi itu banyak entenya juga ya. Kayak banyak entenya. Ente dulu. Iya, nice try dulu kali ya. Jadi kayak ya selama beberapa semester terakhir ini kalau aku hitung ya, itu lebih dari 40 lomba aku ikutin. Itu banyak banget. Dan ya dari situ alhamdulillahnya aku apply ke Genbi, ke Bank Indonesia, dan ya singkat cerita bisa bareng Kak Mahira dan Nawaf di sini. Oke. Kalau Kak Mahira gimana nih ceritanya? Kalau aku pertama kali tahu MBTI itu dari guru BK kelas 12. Jadi dulu aku waktu SMA itu sangat aktif di pramuka. Nah, terus karena sangat aktif itu, aku jadi nggak terlalu fokus ke akademik nih. Nah, kalau orang-orang kayak udah tahu passionnya pengen FK, pengen FT, FKIP gitu, aku kayak nggak nemu nih minat aku di mana. Terus dikasih kenal sama guru BK aku, ada nih kurikulum yang unik gitu, MBTI. Terus akhirnya aku udah langsung serak sama MBTI gitu. Terus karena aku masuk pertama itu pas COVID, jadi maba kan angkatan COVID ya gitu. Terus waktu online aku ngerasa kalau nggak ada di komunitas aku nggak bakal tahu apa-apa yang terjadi di kampus tuh apa gitu. Terus pertama kali aku join tuh kegiatan eksternal dulu sih, kayak ada volunteer tapi online gitu. Nah terus aku join HIMA MBTI gitu, himpunan mahasiswa. Dari situ aku dapat network dari teman-teman yang kiranya satu value gitu. Terus kita jadi lomba. Terus aku juga
lomba sama teman-teman SMA aku waktu kuliah. Jadi beda-beda univ, aku juga lomba sama mereka gitu sih. Oke. Ya. Dari yang aku dengar ini lumayan ini ya, kayak dua tamu kita lumayan aktif gitu, banyak nyobain kegiatan, bahkan Kak Arvin yang tadinya psikologi tiba-tiba atlet silat gitu. Wah, itu menurut saya lumayan jauh sih, tiba-tiba ke SI. Itu kayak wow, mencoba semua hal ya. Oke, itu menarik sih. Oke, mungkin tadi udah diceritain sedikit perjalanan awal kuliahnya seperti apa, kemudian nyoba Genbi juga dan alhamdulillah keterima. Nah, kira-kira tantangan untuk dalam proses menjadi mahasiswa yang ikut lomba banyak, kemudian tetap nge-manage akademik, kemudian juga menjadi anggota organisasi seperti Genbi itu seperti apa? Mungkin boleh dari Kak Mahira? Kalau aku tantangannya tuh ya jelas waktu ya, karena kita tambah aktivitas yang di luar normalnya orang biasa kuliah gitu. Tapi sebenarnya aku sendiri itu tuh nggak betah kalau gabut lama-lama. Jadi waktu dulu sejak kecil itu kalau kita tarik ke belakang, aku dulu juga ada bela diri. Aku dulu taekwondo gitu. Terus kemah juga udah mulai dari SD kayak gitu. Nah dari situ SMP juga organisasi, SMA organisasi, jadi kebiasa nggak betah kalau cuman di kelas doang gitu. Kayak apa nih yang kurang gitu. Nah tapi juga hektiknya itu sih yang bikin jadi tantangan lebih besar ya, dan kesehatan. Nah kalau kita lagi rantau gitu, itu tuh kalau sakit apalagi kau sendiri, itu sih tantangan terbesar banget. Aku harus pulang kalau kayak gitu. Oke. Atau harus ada temen yang datang kayak gitu sih. Jadi aware aja sih tapi sama diri sendiri kalau ada tantangan, solusinya tuh gimana gitu. Kalau Kak Arvin sendiri nih gimana? Kalau saya sih yang jadi challenge terbesar itu dari ini ya, dari motivation. Kadang kalau misalnya apa tuh, wow udah capek, udah itu, udah motivationnya, udah stresnya bisa apa ya? Ketika stresnya tinggi, itu jadi tantangan sih untuk keep going-nya gimana. Tapi alhamdulillah at the end tetap oke. Apa tuh lebih ke solusinya ngerubah mindsetnya aja sih. Bukan oh I want to do this gitu. Lebih ke oh I need to do this. Jadi lebih ke nge-switch side, asalnya ya udah lakuin apa yang aku mau, lebih ke oke, aku butuhnya apa gitu. Jadi hal-hal yang misalnya nggak aku enjoy itu tetap aja dimakan gitu loh. Kayak sebagai contoh gitu, aku sebenarnya bukan orang yang suka berorganisasi, kepanitiaan itu aku nggak suka. Aku lebih enjoy ya kalau lomba. Tapi kenapa at the end aku tetap berorganisasi, tetap apa tuh, tetap jadi apa tuh volunteer panitiaan itu, eh karena apa ya, at the end yang namanya soft skills, yang namanya kepemimpinan itu kan learning by doing ya. Yes. Ya kan, gimana sih cara cara manage apa tuh kelompok besar atau kelompok kecil, ya udah aplikasiin aja. Dulu aku asalnya itu berat banget tuh untuk daftar jadi pengurus organisasi ya. Aku sampai sekarang juga jadi ketua dewan pengawas organisasi di Search. Search tuh UKM lombanya di Telkom University. Nah sebelumnya aku jabat di competition handling tuh, jadi berhubungan dengan lomba juga sih job desk-nya. Tapi ya it feels hard for me. Tapi ya udah jalanin aja dulu gitu. Oke. Kalau ditarik nih kesimpulan challenge dari Kak Mahira itu time management, kemudian kalau dari Kak Arvin itu dari motivation. Oke, mungkin mau ngebahas sedikit mengkerucut ke bagian time management. Karena ini lumayan menarik dan kayaknya harus ditelaah nih sama kita-kita semua nih. Nah, kira-kira seperti yang kita tahu nih ya, kalau mengatur waktu pribadi, kemudian kuliah, organisasi, itu bukan hal yang mudah gitu kan. Nah, kira-kira dari kakak-kakak berdua ini, kira-kira gimana nih cara mengatur dan membagi waktu antar kuliah, personal, organisasi, atau lomba, atau kegiatan lainnya? Mungkin dari Kak Arvin gimana nih? Ya. Ini sangat relate. Jadi dulu waktu online tuh kan kita nggak terlalu perlu time management sebetulnya karena online. Tapi ketika masuk semester 3, semester 4, kita benar perlu itu karena ada waktu perjalanan, ada apa tuh, ada macet, ada harus nyari gedung dan lain-lain, ya kan? Nah, jadi aku mulai tuh waktu semester 3, semester 3 4 aku mulai onsite, aku mulai nih. Oke, tools time management apa nih yang aku perlukan. Waktu semester 4 itu aku pernah ada satu waktu nih, itu aku ingat banget.
lomba aku ada 6. Aku 24 SKS Itu semuanya dijalanin bersamaan. bersamaan. Wah, gila. Terus aku jalanin kepanitiaan juga. Gitu. Gila. Jalanin kepanitiaan juga. OP guys. Gila. Itu kalau misalnya time management aku enggak, ini kan ya udah itu semuanya nggak akan kepegang tuh. Ya, kan keteteran. Nah, makanya dan sementara rumah aku tuh di Bandung Timur. Ini di Bandung Selatan kan nih. Nah, itu aku harus spend waktu buat perjalanan juga. At the same time, aku juga pengen main. Iya. Harus. Itu kayak anak muda kayak tetap butuh main gitu. Jadi apa ya gambarannya kondisi ketika itu aku masih bisa tuh random nembang gitu. Masih sempet tuh. Masih Nah, bisa. jadi cara time management aku tuh ya dengan lomba yang tadi tapi tetap masih bisa main ke Lembang. Itu ya yang pertama aku utilize tools ini Google Calendar, to-do list aku selama sebulan ke depan dan lain-lain itu udah ada di situ. Terus yang kedua aku utilize juga matrix namanya Eisenhower. Jadi kira-kira yang prioritas mana, terus tuh nanti itu lebih ke sistem planningnya. Kemudian untuk pengerjaannya aku tuh tipe orang yang fokus. Misalnya ada task apa, serat, oke, aku kerjain dulu yang butuh fokus gitu. Yang butuh fokus tinggi yang mana aku beresin gitu. Tapi orang-orang bilang aku kerjanya cepet gitu loh. Tapi ya mungkin itu salah satu juga ya faktornya, makanya tetap kejar. Aku tuh tipe orangnya nggak bisa kerja lama, kerja cepat beres saat itu juga gitu. Oke. Gitu kalau dari aku ya. Tapi aku boleh tanya Kak Arvin. Boleh. Tapi kan kalau kerja fokus berarti bisa multitask atau modelan harus sendiri, nggak bisa ada distraksi gitu. Aku multitask bisa juga. Bisa juga ya. Tapi Bisa juga. ada satu yang difokusin gitu ya. Ya tergantung, kadang kan kayak misalnya lagi nge-running panitia juga kan nggak bisa kita kayak sejam, pasti aja ada yang WA, ada yang apa gitu. Nah, jadi ya udah kerjain itu ada hal misalnya yang itu tuh hal kecil yang nggak butuh banyak energi, aku bisa sambil kerjain itu. Tapi kalau misalkan ngomongin soal preferensi untuk kerja nih, lebih prefer untuk multitasking kah atau misalkan dikerjain beres dulu terus ganti kerjaan yang lain nih? Oh, aku tipenya pasti meskipun aku bisa aja multitask ya, aku lebih suka ya udah beresin satu baru yang lain. Oke. Mungkin kita lanjut ke Kamahira nih. Gimana nih cara nge-manage waktunya nih? Manage waktu ya. Sebenarnya kalau aku nggak banyak pakai tools sih. Aku justru lebih suka yang coret-coret kayak Tradisional ya. Tradisional, konvensional gitu bisa aku pegang gitu. Nah, waktu COVID kan semester 1 sampai semester 4 ya, lumayan 2 tahun itu jadi aktivitasnya di kamar terus. Nah, jadi kamar tuh fokus banget di situ tuh, jadi banyak barang-barang yang mendukung gitu. Jadi kayak misalnya ada kalender kecil, aku tulis setiap harinya nanti ada apa. Jadi lucu juga gitu loh liatnya. Iya. Kalau cewek mungkin ini ya suka Iya. lihat tos-tos gitu, lucu gitu. Itu aku suka banget pakai itu, tapi kukira waktu offline bakal kayak gitu juga, ternyata enggak. Jadi nggak bisa. Oke, berubah ya. Berubah karena benar tadi kata Arvin, kalau offline tuh ternyata energinya lebih besar ya. Kita harus jalan ke kampus, ketemu banyak orang, sosialisasi segala macam. Jadi energinya beda gitu. Caranya juga beda. Jadi tentatif. Kalau time management tuh tentatif sih, sesuai kebutuhan, terus kayak lihat-lihat gimana kita kondisinya kayak gimana, kebutuhannya gimana gitu. Nah, kalau sekarang aku lebih ke to-do list kecil-kecilan tiap hari gitu sih. Karena kalau offline tuh lebih banyak aktivitas lain gitu. Nggak cuman kayak fokus di meja terus laptop gitu doang. Jadi tentatif, jadi sesuai gimana butuhnya kita gitu. Kalau aku sih nyatet-nyatet aja to-do list hari ini apa gitu. Dan bener banget kata Arvin, kita tuh tetap harus refreshing sih. Iya. Biar burn out gitu. Biar tidak gila ya teman-teman ya. Tapi iya sih kalau dari cerita tamu kita ini, terus juga mungkin refleksi ke diri sendiri juga, ternyata emang untuk metode manajemen time itu beda-beda. Kalau untuk aku sendiri juga aku lebih pilih yang kayak time blocking, tapi aku utilize kayak digital platform kayak Google, mungkin sama kayak Arvin. Jadi ya gitu, mungkin kalau Kamahira, kemudian mungkin banyak orang juga mungkin masih suka yang konvensional, mungkin karena lebih sering ngelihat gitu kan, jadi keinget lagi terus dikerjain. Oke, cool. Tapi sampai sekarang aku mau nanya dok,
Tapi sampai sekarang si mejanya masih ada coret-coret gitu gak? Jadi aku kumpulin itu, jadi gini, aku bikin kalendernya tuh bener-bener yang aku tulis. Kalendernya tuh aku bukan kalender gitu loh, tapi aku gambar sendiri, Oh, gitu? hari 1, 2, 3 tanggalnya gitu. Ih, Iya lucu gitu. banget. Tapi dulu ya kalau Dulu. offline nggak bisa karena terlalu capek gitu. Nah, oke. Oke, jawaban yang cukup menarik dan nambah insight juga kalau misalkan metodenya banyak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kita akan ngebahas tentang strategi belajar yang efektif untuk dua tamu kita nih. Mungkin kita mulai dari Kak Mahira. Gimana nih strategi untuk belajarnya? Kan otomatis dengan kegiatan yang banyak, kita juga tetap harus be responsible kan dengan akademik kita. Jadi gimana nih? Paling penting itu kita tahu oke. Nggak apa-apa. Paling penting kita tahu tipe belajar kita. Jadi ada yang bisa belajar di ruang yang tenang, terus nggak ada distraksi. Bahkan makanan sama musik tuh nggak bisa kayak gitu. Itu aku gitu. Jadi aku nggak bisa ada distraksi sama sekali. Bahkan kalau ketemu orang misalnya nih, ayo nugas di kafe, biasanya aku jadinya ngobrol gitu. Jadi aku ya udah, kalau aku tahu kayak gitu aku harus menyendiri dulu kayak gitu. Terus kalau kumpul ya kumpul, aku niatin nanti nih aku ukur juga waktunya, kira-kira buat ngerjain hal ini atau buat mempelajari ini tuh butuh waktu yang lama, berarti aku nggak bisa nongkrong lama-lama gitu. Nah tapi ada juga orang yang bisa sambil ngobrol tuh ngerjain sampai selesai Multitasking juga. gitu ya. Iya, multitasking tuh bisa. Aku bahkan kayak kok bisa ya gitu. Tapi emang tipenya kayak gitu, jadi strategi paling efektif ya kenalin diri kamu sendiri gitu. Oke, kalau Kak Arvin nih gimana? Kalau aku ya, kalau aku itu ada kalau dibagi nih, ada belajar buat belajar sehari-hari, ada belajar yang khusus buat ujian gitu. Kalau belajar buat sehari-hari itu aku biasanya misalnya udah mau ke kampus, mau kuliah nih, aku tuh udah set di Google Calendar sebelum aku nyampe ke kelas itu, at least aku udah baca sebenarnya materi apa yang mau di deliver gitu. Aku udah kayak oke, ini kira-kira apa yang mau ditanyain gitu, notes pentingnya apa gitu. Jadi aku dulu punya prinsip harus paham duluan sebelum masuk kelas gitu. Waktu dulu. Kalau sekarang gimana tuh? Kalau sekarang masih sama, tapi ada aku bagi lagi prioritasnya. Kira-kira apa tuh mata kuliah apa yang bener-bener harus dipahami di awal, kayak terutama yang eksak-eksak itu, yang kayak kalkulus, kayak yang apa tuh misalnya yang teknis-teknis, yang ngoding-ngoding itu harus sebelumnya. Tapi kalau misalnya mata kuliah yang apa tuh yang sebenarnya lebih ke bacaan, itu apa ya, itu pas nyampe kelas aku baca dulu itu bisa. Dan ini yang agak unik ya, kalau belajar aku untuk yang beneran minggu depan, minggu ujian atau besoknya ujian, itu aku ada cara belajar gini. Aku nyebarin link Google Meet ke kelas aku atau ke teman aku, ke siapa. Nanti kan mereka dapat ujian yang sama tuh. Aku bilang aku mau teach add-on. Jadi teach add-on. Iya. Oke, gimana tuh? Ya, teach add-on tuh jadi aku ngajarin misalnya UTS nih. Aku ngajarin dalam satu malam dari week 1 sampai week 7. Oke, jadi kamu belajar dari ngajarin. Iya, gitu. Refreshing juga ya ke otak ya. Bener loh. Oh iya. Iya, aku belajar gitu. Jadi sebelum aku deliver materinya, hamin sejamnya aku baca dulu, skimming, oke, aku connect dulu the dots-nya. Terus pas nanti kan sesinya misalnya aku biasanya jam 8 malam gitu. Jam 8 malam sampai jam 12 itu, bisa sampai jam 12. Itu beneran week 1 sampai week 7. Aku kayak ya beneran ngejaga materinya, terus yang lain beneran Vin mau nanya gitu-gitu loh. Iya. Tapi bagi aku itu lebih cepat masuknya daripada aku ngapalin ulang-ulang gitu. Aku mau nangkepin dikit. Aku juga pernah ngerasain banget kayak gitu waktu jadi asisten apa sih namanya? Asisten lab. Asprak. Oke. Jadi waktu itu masih online, terus materinya tuh matematika ekonomi. Apa sih Mateko? Jadi matematika ekonomi untuk bisnis gitu. Nah itu kan sebenarnya materi yang agak jauh dari kuliahan. Maksudnya waktu kuliah tuh kan lebih ke, kalau manajemen lebih ke analisis segala macam. Nah ini ngitung. Nah itu aku agak struggle banget tuh misalnya dan waktu itu aku dapatnya itu Senin pagi. Jadi hari Minggu itu kan harusnya weekend ya. Tapi aku mempelajari matematika ekonomi itu buat mempersiapkan untuk belajar. Tapi waktu ngajar itu kayak serasa enak banget gitu loh. Jadi kayak
kita ngajarin tapi juga masuk ke kita. Jadi learning by teaching. Udah ya, Oke. learning by teaching. Itu lumayan sih. Efektif banget ya. Itu Mungkin itu yang menyelamatkan aku ya kayaknya. Oke. Selama 6 semester akhir ini sebenarnya aku kayak wah ini susah ya udah. Coba ngajarin. Coba ngajarin. Gitu aku paksa. Jadi ada pressure kita harus deliver ini. Itu dia. Jadi harus paham gitu. Kalau nggak paham pun aku baca nih. Aku baca terus saya jadi paham nggak gitu. nanya juga ya ke temen ya. Tapi Kita bisa ada sharing. diskusi gitu. Tapi kalau ada pertanyaan susah gimana? Ntar ya kita Iya. nanti Ada aku pertanyaan cek lagi susah? gitu. Tergantung sih. Kalau kepikiran, kalau misalnya aku udah paham, aku kepikiran gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaan agak susah, Susah gitu loh. jadi diskusi kita. Oh, diskusi. Jadi diskusi kalau enggak, bareng-bareng nih kan sambil share screen biasanya. Ya udah kita searching kalau Karena ke temen Iya. ya. Iya. Forum santai ya. ya baru santai sama teman-teman sama satu circle gitu. Berarti itu juga lumayan ngebantu untuk ngembangin soft skill nggak sih? Kayak misalkan komunikasi. Iya benar banget. Iya public kan? speaking. Oke, tadi kita udah banyak sharing tentang motivasi, kemudian nge-manage waktu. Mungkin kita ngebahas lagi nih bagian outstanding student-nya nih. Nah, kan kita semua nih bagian dari GNB kan. Berarti kita menjadi awardee dari beasiswa Bank Indonesia. Nah, kira-kira dari menjadi awardee Bank Indonesia Scholarship itu atau menjadi bagian dari GNB itu kira-kira menunjang nggak sih untuk kalian menjadi outstanding student? Mungkin boleh dari Arvin? Ya. Kalau buat aku itu sangat menunjang ya, karena dengan aku punya title Bank Indonesia Scholarship Awardee itu kayak nambah exposure, dengan nambah exposure nambah relasi, dan nambah relasi aku karena outstanding student biasanya dilihat dari prestasi ya, dilihat dari prestasi perlombaan misalnya. Nah itu dengan relasi aku yang banyak, aku punya punya teammate yang lebih menunjang lagi gitu untuk nambah prestasi. Bagi aku itu sih dengan adanya beasiswa Bank Indonesia ya. Udah kayak Maria? Ya kalau aku juga setuju banget sih, relasi itu penting. Kenapa sih penting? Karena informasi itu kadang-kadang nggak di-share secara sosial media atau apa. Kita taunya dari peer to peer atau word of mouth gitu. Jadi ada loh lomba ini misalnya, atau kita nih jadi kenal sama si A kenal sama misalnya pihak kampus gitu. Nah pihak kampus nih ngasih si A ini loh ada lomba dikti misalnya gitu. Nah kita dari situ jadi punya jalan gitu loh. Jadi dengan adanya GNB ini juga, dengan kita bergabung di GNB itu bermanfaat banget buat jadi outstanding student juga gitu. Oke, kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan nggak sih ke mahasiswa-mahasiswa lainnya? Gimana caranya menjadi outstanding student seperti kalian gini? Oke, mungkin pesannya adalah maksimalin potensi kalian selagi muda. Pokoknya kalau kita kan mahasiswa tuh rentangnya 18 ya sampai 22. Iya, 22. 3 gitu ya. Itu masa-masa krusial banget. Kalian pasti banyak pikiran banget dan mungkin masih mencari jati diri, tapi jangan kehilangan diri juga. Jadi ini saatnya kita tuh kerja keras gitu. Soalnya misalnya gini, kita tuh ngerasa misalnya udah dewasa, udah capek nih, misalnya udah pengen senang-senang, udah ngerasa bisa apapun, udah ngerasa nggak perlu lagi kerja keras, tapi sebenarnya sebaliknya gitu. 20-an itu bener-bener umur yang krusial banget. Jadi kalian tingkatin motivasi buat maksimalin potensi yang ada di diri kalian kayak gitu. Oke, mungkin aku juga setuju sih, kayak dengan umur yang prime banget ini kita harus benar-benar ngemaksimalin apa yang kita punya, tapi kita juga nggak boleh lupa sampai kejauhan gitu kan. Kita harus benar-benar cari metode yang paling efektif untuk ngemaksimalin potensi-potensi tersebut. Nah itu tadi cerita dan tips-tips menarik dari dua outstanding student ala GNB Tell You kita pada episode kali ini. Mungkin kita harapannya apa yang kita sharing, apa yang udah dikasih sama dua tamu ini bisa menjadi inspirasi untuk mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman pendengar di luar sana. Mungkin itu saja untuk menutup. Saya podcaster Hairun Namis Baudin dari Ekonomi Kreatif. Saya Muhammad Arvin Zulfikar dari Risdik. Aku Mahira Safianada dari Risdik. GNB Tell You, energi untuk negeri. Boleh nggak? Apa tuh? Kita gini dulu buat Risdik. Oh, closing dari Risdik. Mumpung tamunya nih dari Risdik semua. Oke, boleh. Ya, 1, 2, 3. Sampai jumpa di episode selanjutnya.